Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, jembatan penghubung antar kecamatan di Lamongan ambruk dan tidak bisa dilewati. Diduga karena faktor jembatan yang sudah berusia 30 tahun, kini aktivitas warga terganggu karena jembatan merupakan jalan poros penghubung antar kecamatan. Jembatan penghubung antara Kecamatan Turi dan Kecamatan Kalitengah di Desa Tiwet, Kecamatan Kalitengah ambruk pada Selasa pagi. Diduga ambruknya jembatan sepanjang 10 meter tersebut karena faktor usia, mengingat jembatan sudah berusia 30 tahun lebih. Menurut saksi mata, sebelumnya jembatan terlihat melengkung dan ada retakan di beberapa bagian jembatan. Saat ambruk, jembatan sempat dilewati 2 truk, namun beruntung tidak sampai terperosok. Kini aktivitas warga terganggu karena jembatan merupakan jalan poros penghubung antar kecamatan. Pak, tadi jam berapa Pak untuk ambruknya jembatan Tiwet ini Pak? Sekitar jam 5 pagi. Jam 5 pagi ya. Ada tanda-tanda Pak sebelumnya Pak? Waktu itu kemarin sudah retak-retak sedikit. Terus tadi malam itu ada truk lewat, 2 berbarengan. Truk mungkur langsung ambruk gini. Truk muatan apa itu Pak? Belum muatan, baru ambil pedal. Pedal gitu. Ya. Ini jembatan penghubung mana Pak? Penghubung dari Kecamatan Turi ke Kecamatan Kalitengah, alternatif dari Kecamatan Turi ke Kecamatan Kalitengah. Warga terganggu nggak Pak? Warga Pak? Untuk sementara ini ya sangat terganggu Pak, karena aktivitas mobilisasi tidak bisa lancar seperti biasanya. Untuk sementara arus kendaraan besar dialihkan ke jalur lain yang jaraknya lebih jauh. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, kobaran api meluluhlantakkan sebuah restoran hotel di Jember. Kebakaran sempat membuat panik para tamu hotel yang sedang menginap. Diduga api dipicu kebocoran tabung gas di dalam resto hotel. Dari video amatir tampak si jago merah melumat habis bangunan restoran yang lokasinya berada di samping hotel di Kecamatan Kaliwates Senin sore. Kebakaran sempat membuat panik para tamu hotel yang sedang menginap. Dibantu warga dan para karyawan hotel, petugas damkar Pemkab Jember berupaya memadamkan api. Api akhirnya dapat dikendalikan 1 jam kemudian sehingga tak sampai merambat ke bagian kamar hotel. Penyebab kebakaran diduga dipicu kebocoran tabung gas di dalam resto hotel. Tadi yang kami terima sumber api dari resto di hotel Gajah Mada. Mungkin dari kebocoran gas atau apa dari dapur. Sedang ada kegiatan waktu itu mungkin Pak? Ada proses masak atau apa mungkin? Kurang paham kami. Jadi kami waktu menerima laporan sedang seperti biasa hari-hari standby tapi siaga. Begitu kami terima laporan langsung quick respon. Tak ada korban jiwa, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Sementara itu, saudara, sebuah bus malam terbakar di Jalan Jokotole, Pamekasan, Madura. Diduga api berasal dari korsleting bagian mesin bus. Beruntung tidak ada korban jiwa karena bus sedang tidak mengangkut penumpang. Bus malam Karina terbakar di Jalan Jokotole, Kabupaten Pamekasan, Selasa subuh. Kebakaran diketahui oleh sopir bus Henki Nafii, warga Batam yang melihat kepulan asap di bagian tengah bus. Seketika Henki bersama 2 kru bus berusaha memadamkan api dengan alat pemadam ringan. Namun api dengan cepat merembet ke sejumlah kursi penumpang dan badan bus. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diduga api berasal dari korsleting di bagian mesin bus. Dia melihat kepulan asap dari dalam bis di sebelah kiri di tengah. Kemudian dia segera menemukan kendaraan bus di sini, ya tepat di kejadian ini, dan cek kepulan asap tersebut dan ternyata ada api. Dia berusaha memadamkan dengan alat pemadam yang ada yaitu APAR, namun api tidak bisa terkendali. Pada posisi itu bus sendiri ada penumpang atau gimana Dan? Tidak ada. Jadi kemungkinan akan ke Sumeneb untuk ambil penumpang di Sumeneb. Jadi cuma bertiga mereka, sopir, kemudian cadangan sopir dan kondektur. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena bus sedang tidak mengangkut penumpang. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan.
Saudara, mengantisipasi perubahan cuaca, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang memetakan daerah rawan bencana serta menghimbau warga untuk waspada ancaman bencana tanah longsor, angin kencang hingga banjir lahar Gunung Semeru. Anomali cuaca ditandai hujan, intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang mulai terjadi di Kabupaten Lumajang. Masa transisi perubahan musim kemarau ke musim hujan berdampak pada berbagai ancaman bencana alam seperti banjir, angin kencang, pohon tumbang, dan tanah longsor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Kelas 1 Juanda merilis anomali cuaca terjadi dari tanggal 25 November hingga tanggal 2 Desember 2023. BMKG mengimbau 38 kabupaten kota di Jawa Timur terancam bencana hidrometeorologi, termasuk Kabupaten Lumajang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang menerjunkan lebih dari 15 personil tim reaksi cepat di 8 kecamatan yang dipetakan rawan bencana. Dari BVMBG, BMKG tetap koordinasi untuk apa yang akan kita lakukan. Di samping itu kita juga koordinasi dengan Pak Camat, Kepala Desa, relawan, dan kita juga akan menurunkan tim untuk selalu memantau setiap itu kawasan yang berdampak. Sehingga BPBD ada yang namanya jaring komunikasi. Sehari 2 kali pagi sama sore melaporkan kepada pusat pengendali operasi situasi wilayah masing-masing. Sekecil apapun perubahan yang ada di kecamatan atau desa, segera melaporkan kepada pusat pengendali operasi yang berada di BPBD. Untuk meminimalisir dampak dari ancaman anomali cuaca ini, petugas BPBD Lumajang mengimbau warga maupun aparat pemerintah di tingkat desa segera melapor ke petugas pengendali operasi jika terjadi bencana alam. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, jelang pemilihan umum, Komisi 2 DPR RI menggelar inspeksi mendadak di gudang KPU Kabupaten Sidoarjo. Sementara Kapolrestabes Surabaya menempatkan 16 personil bergantian 24 jam untuk menjaga gudang logistik KPU di Jalan Margomulyo. Komisi 2 DPR RI Senin siang sidak ke gudang penyimpanan logistik di Jalan Airlangga. Kedatangannya untuk mengecek ruangan mulai dari penyimpanan kelengkapan pemilu hingga logistik pemilu seperti bilik suara dan tinta. Aminur Rohman, perwakilan dari anggota Komisi 2 DPR RI menyampaikan logistik yang belum dikirim yakni surat suara dan juga kotak suara. Pihaknya memastikan Desember akan didistribusikan. Kita hanya khawatir ini disimpan di lokasi-lokasi yang rawan banjir. Ternyata sini tidak banjir. Yang kedua, ruang yang ada ini saya kira mungkin gedean ruangannya daripada logistiknya. Ya, ini kan yang tersisa hanya surat suara kan? Sama kotak. Kotak suara masih 43% lagi ya on proses. Kita harapkan di bulan Desember ini itu sudah 100% semua. Kalau surat suara memang sudah proses pencetakannya dan itu sudah terdistribusi secara proporsional di tingkat penyelenggara baik kabupaten, kota, provinsi sampai dengan pusat. Sementara di Surabaya, Kombes Pasma Rois, Kapolrestabes Surabaya, didampingi Ketua KPU Kota Surabaya meninjau gudang penyimpanan logistik pemilu 2024 di Waringin Grup Jalan Margomulyo. Untuk memastikan keamanan logistik pemilu, pihaknya memerintahkan 16 personil polisi yang akan dibagi 2 grup untuk melakukan penjagaan 24 jam. Kebetulan hari ini kami mengecek dan melihat langsung beberapa logistik sudah ada tiba, yaitu baik kotak suara, bahan tinta, maupun dari bantalan pencoblosan, bilik ini sudah hadir di sini dan kondisi yang rapih dan tertata dengan baik.
dan mudah-mudahan nanti segera logistik lain itu bisa hadir di sini. Ya tentunya pengamanan distribusi ke depan, bila mana sudah waktunya ada pergeseran logistik itu akan dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh personil kami dari titik logistik menuju ke titik yang ditentukan di Kota Surabaya. Menurut Nur Syamsi, Ketua KPU Kota Surabaya, saat ini 30% logistik pemilu di gudang logistik mulai dari bilik suara, tinta, dan bantalan coblos. Sudah berapa persen Pak yang datang Pak kira-kira Pak? Kalau dilihat dalam perspektif jenisnya masih ya sekitar 30% lah kalau dari jenisnya, tetapi dari substansinya logistik utama sudah datang semua, tinggal surat suara yang belum karena masih proses produksi. Sementara perlengkapan pemungutan suara lainnya sedang kita koordinasikan, misal kayak plastik pembungkus, terus formulir dan seterusnya sedang kita koordinasikan agar segera datang sesuai dengan tahapan pengadaannya. Gudang yang disewa KPU Kota Surabaya di kawasan Margomulyo ini representatif sebagai penyimpanan logistik karena luas bangunan serta faktor keamanan dan kenyamanan sangat memadai. Nantinya di tempat ini juga akan digunakan untuk pelipatan surat suara. Zainul Fajar dan Slamet Riyadi melaporkan dari Sidoarjo dan Surabaya. Lomba para layang di Tulungagung diikuti puluhan atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.